untuk selalu berada dekat dengan istri. Subhanallah. Kita akan baca hadis atau kita akan belajar insyaallah bagaimana Islam menganjurkan seorang suami tatkala dia safar berpergian, maka dianjurkan dan disyariatkan dan disunahkan dia berpergian bersama istrinya. Rasulullah SAW apabila beliau hendak berpergian, beliau undi di antara istrinya siapa yang akan menemani beliau. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Di dalam Islam kita temukan Islam melarang seorang suami meninggalkan istrinya, walaupun untuk dalam waktu yang panjang, walaupun untuk mencari rezeki, walaupun untuk beribadah, walaupun untuk berdakwah. Kemana? Saya pergi dakwah. Mau pulang ke sana. Kalau sang istri tinggalin berbulan-bulan. Alasannya apa? Nah. Kemana? Beribadah. Kalau sang istri tinggalkan bertahun-tahun. Dilarang dalam Islam. Di dalam Islam, Islam melarang seorang insan, seorang suami meninggalkan istrinya atau meninggalkan istrinya di saat waktu-waktu yang dibutuhkan. Di antaranya di waktu malam. Islam melarang suaminya meninggalkan ranjang istri. Walaupun untuk beribadah, apalagi untuk tidak ibadah. Malam istri menunggu sendirian di kamar, sang suami masih ngobrol nonton sepak bola sampai subuh. Masya Allah, mendosa suami yang seperti ini. Apa dalilnya? Dalilnya itu hadis Rasulullah SAW yang masyhur. Hadis antara dua sahabat yang mulia, Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Tatkala Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Di awal-awal hijrah tersebut, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara satu orang dari kalangan muhajirin dan satu orang dari kalangan Ansar, sehingga para muhajirin yang datang dari kota Mekah sampai di kota Madinah mereka menemukan saudara, ibarat saudara kandung, saling mewarisi, bebas keluar masuk rumah mereka. Ini di awal-awal syariat Islam dan akhirnya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, difasakh. Awalnya Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Abu Darda dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu hari Salman datang ke rumah Abu Darda. Di sana beliau tidak ketemu sang suami, beliau bertemu dengan istrinya Abu Darda. Mutadazzila, dalam keadaan pakaian sederhana, layaknya seperti pakaian seorang istri yang tidak ada berdandan buat suaminya. Seorang istri yang tidak butuh dengan suami. Abu Darda tanya, kenapa ini? Mana Abu Darda? Abu Darda lagi pergi dan dia akan datang. Tidak lama datang Abu Darda. Melihat Salman datang, hidangkan makanan. Hidangkan makanan menyambut kedatangan Salman. Kemudian kata Salman, mari kita makan. Kata Abu Darda, tidak, saya lagi puasa. Lihat, ini bukti meninggalkan istri yang pertama, dia berpuasa. Bukan puasa yang sekali-kali, tapi puasa yang terus-menerus, sehingga sang istri nganggur. Kata Salman, tidak, kau makan bersama. Makanlah. Kemudian begitu datang malam, Salman mau tidur, Abu Darda tidak mau sholat. Masya Allah, beribadah ini bukan nonton sepak bola, beribadah. Mau sholat sunnah, bukan nonton sepak bola. Kata Salman tidak, ya Abu Darda tidur dulu, tidur. Sehingga datang sepertiga malam yang terakhir, kata Salman, ya Abu Darda bangunlah, sekarang waktunya. Baru sholat Abu Darda. Kemudian kata Salman, wahai Abu Darda, sungguhnya dirimu memiliki hak atasmu. Hartamu memiliki hak atasmu, dan keluargamu, istrimu memiliki hak atasmu. Maka berikan masing-masing haknya.
Keesokan harinya Abu Darda datang menemui Rasulullah SAW, melaporkan perkataan Salman, ingin minta bagaimana tanggapan Nabi. Dan apa jawaban Nabi yang mulia tersebut Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Rasulullah? Sadaqa Salman, telah berkata benar Salman. Salman telah berkata benar. Dan begitulah, tidak boleh seorang suami sholat terus di malam hari. Sholat sunat tentunya. Sholat terus di malam hari sehingga dia meninggalkan istrinya terkapar di atas ranjang. Tidak boleh bagi seorang suami bepergian terus sehingga istrinya seperti wanita, tidak menjanda dan tidak pula punya suami. Tidak boleh bagi seorang suami berpuasa terus di sepanjang siang. Akan tetapi berikan haknya. Diri mempunyai hak untuk dia istirahat, untuk dia melepas sekolah. Seorang istri juga punya hak untuk dikasihani, untuk dikasihi. Nah, kalau seandainya untuk beribadah saja dengan catatan ibadah sunnah, hal tersebut dilarang. Apabila menunaikan kewajiban, menunaikan hak anak dan istri, maka apalagi untuk suatu hal-hal yang sifatnya duniawi, untuk hal-hal yang sifatnya tidak bernilai ibadah, apalagi suatu kemaksiatan dan dosa. Ikhwan sekalian azakumullah, bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana tidak. Allah Ta'ala wa'ala. Faedah yang keempat, mulianya akhlak Rasulullah SAW di dalam bermuamalah kepada istrinya. Tinggi dan mulianya akhlak Rasul di dalam bermuamalah kepada istri tergambar jelas di dalam hadis ini, yang mana beliau tidaklah mendekati istrinya bukan cuma untuk menunaikan syahwat saja, tapi beliau mendekati istri beliau diantaranya untuk membahagiakan mereka. Lihat betapa banyak para suami kalau sudah mencari istri, berarti hanya cuma ingin menunaikan syahwat saja, tidak untuk membahagiakan. Tidak membahagiakan. Rasulullah SAW tidak. Setiap hari beliau bela, beliau usahakan untuk bisa membahagiakan seluruh istri beliau. Dan ini adalah pekerjaan berat, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW, apabila beliau berada di luar rumah, beliau adalah panglima perang. Beliau menyusun bala tentara. Beliau menugaskan untuk menjaga perbatasan. Beliau sebagai hakim menengah perselisihan. Beliau sebagai seorang guru di tengah kesibukan beliau yang luar biasa, tapi beliau tidak pernah melupakan istri beliau. Setiap hari beliau datang ke istri. Sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW mengetahui membahagiakan keluarga adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, adalah qurbah di sisi Allah, kedekatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beliau mengetahui bahwasanya keluarga bukan cuma membutuhkan ditunaikan keinginan-keinginan manusiawi mereka saja, tidak, tapi mereka juga membutuhkan kasih sayang seorang suami. Mereka juga membutuhkan kasih sayang dari seorang bapak. Sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak, tatkala sang bapak keluar dari rumahnya, maka dia menunggu ke rumah dalam kasih sayang seorang bapak. Dia menunggu bapak datang ke rumah dengan kasih sayang. Seorang istri tatkala suami keluar dari rumahnya, maka dia tunggu suami datang dengan membawa kasih sayang. Bukan cuma kebutuhan jiwa, bukan cuma kebutuhan biologis yang mereka butuhkan, tidak. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan begitu mulia. Dan benar Rasulullah SAW telah bersabda, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik buat keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik buat keluarga saya.
Kadang ikhwan, seorang suami cuma punya satu orang istri, tapi tidak terlihat dalam sehari. Gimana kalau 9 istrinya? Maka jauhnya kita daripada mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apa hikmah? Rasulullah SAW setiap hari mengunjungi istri-istri beliau. Di sana ada beberapa hikmah diterangkan oleh para ulama rahimahullah. Di antaranya untuk membahagiakan istri-istri beliau. Ini hikmah Rasulullah setiap hari. Dan ini pula yang hendak kita ikuti. Kita suri tauladani. Beliau setiap hari datang ke istri beliau untuk meninggalkan kasih sayang di dalam hati istri-istri beliau. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau mendekatkan diri kepada Allah dengan ruku', dengan sujud, beliau juga mendekatkan diri kepada Allah dengan membahagiakan keluarga beliau, dengan membahagiakan istri beliau, dengan membahagiakan anak-anak beliau sallallahu wasallam. Kemudian hikmah yang kedua dari kunjungan Rasulullah kepada istri-istri beliau setiap hari, yaitu untuk mengajarkan mereka agama Allah, untuk mengajarkan mereka din. Karena seorang suamilah yang bertanggung jawab mengajarkan agama ini kepada istrinya. Dan ini harus dipahami. Suami yang bertanggung jawab. Kalau seandainya seorang suami tidak mampu untuk mengajarkan din ini kepada istrinya, maka setidak-tidaknya seorang suami menyediakan fasilitas sehingga tujuan tersebut terwujud bagi istrinya. Dia kalau suaminya ke ta'lim, dia sediakan buku-buku buat istrinya. Kalau suami mengantarkan istrinya ke ta'lim, dia sediakan segala fasilitas sehingga menunjang sang istri bisa mendapatkan kebutuhan ilmu. Dan istri butuh kepada ilmu, bukan cuma butuh kepada makanan. Kalau istri butuh kepada ilmu, bukan cuma kepada minuman dan pakaian, tapi seorang istri butuh kepada ilmu, butuh daripada makanan dan minuman, itu ilmu. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwasanya manusia lebih butuh kepada ilmu daripada kebutuhannya kepada makan dan minum, bahkan daripada nafas. Wow. Karena kalau seandainya kebutuhan makan dan minum cuma dibutuhkan beberapa kali dalam sehari, sementara kebutuhan kepada ilmu dibutuhkan pada setiap nafasnya. Seorang apabila tidak makan, tidak minum, tidak terpenuhi makanan dan minumnya, maka yang rusak kehidupan dunianya. Tapi kalau seandainya dia tidak berilmu, maka yang rusak kehidupan akhiratnya. Al-akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kemudian hikmah yang ketiga, Rasulullah SAW selalu mengunjungi istri-istri beliau untuk menolong mereka, untuk membantu mereka dalam pekerjaan rumah tangga, membantu mereka dalam pekerjaan rumah tangga. Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, "Ya Aisyah, bagaimana Rasulullah SAW di dalam rumah?" Rasulullah dalam rumah gimana beliau? Kata Aisyah, "Kana yaqumu fi khidmati ahlihi." Rasulullah SAW beliau berkhidmat kepada keluarganya. Kata Aisyah, beliau menjahit sendal beliau. Allahu Akbar. Beliau membantu istri, bukan cuma terima beres. Beliau tidak pernah mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, tugasmu di luar, tugasmu di dalam rumah." Tidak, tapi Rasulullah membantu istri beliau. Hanya adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan sekalian a'azakumullah, mungkin timbul suatu pertanyaan di tengah kita. Ya, mungkin Rasulullah kondisinya begini begitu, nggak ada kesibukan, nggak ada jam dinasnya, nggak ada jam kantornya. Ya, mungkin ada yang berkata demikian. Beda dengan kita. Kita sibuk dari pagi sampai sore, nggak boleh pulang kantor, harus begini begitu. Lalu gimana menjalankan sunnah Rasulullah SAW ini? Bagaimana mungkin bisa lakukan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ini? Tidak mungkin. Tidak. Jangan sekali-kali kita mengatakan demikian. Tidak.
Ingat ikhwan sekalian azakumullah, permasalahan ini butuh kepada dua hal. Pertama, butuh kepada niat yang ikhlas. Orang kalau seandainya dia telah berniat, walaupun kondisinya menjepit, walaupun dia sibuk luar biasa, tapi dia berniat, saya berniat bisa meniru Rasulullah, bisa membantu istri saya, bisa melihat mereka setiap hari. Dia tanamkan niat yang tulus, insya Allah Allah akan menolongnya. Allah akan tolong, akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah seandainya dia tidak berhasil melakukannya, sementara dalam dirinya telah tertanam niat yang tulus, maka Allah ganjari dia dengan pahala niatnya. Allah catat seolah-olah dia telah melakukan pekerjaan tersebut walaupun dia belum mengamalkannya. Yang kedua, itu dibutuhkan di sini keberkahan waktu dan umur. Bagi orang yang sibuk, dia butuh keberkahan waktu dan keberkahan umur. Orang yang diberkahi waktunya bagaimana? Ya seperti Rasulullah, di tengah kesibukan yang luar biasa, Allah masih memberikan kepadanya kemampuan untuk melakukan amalan-amalan yang banyak sekali. Di tengah kesibukan yang luar biasa, waktu yang singkat, Allah berikan kepadanya kesempatan beramal yang banyak. Di antara manusia ada yang Allah berikan seperti demikian, dikaruniakan oleh Allah sibukannya. Kalau seandainya kita mendapat sibuk luar biasa, tapi dia masih mampu melakukan pekerjaan A, masih mampu berkhidmat kepada istrinya, masih mampu menolong anaknya, masih mampu berbuat ibadah ini, ibadah tersebut, ini tanda dia diberkahi waktunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, ada orang-orang yang tidak diberkahi oleh Allah waktunya. Apabila kita lihat kehidupannya, sibukannya tidak begitu sibuk, tapi kok kenapa dia tidak bisa beramal? Karena dia telah dihimpit oleh beratnya dosanya. Rasulullah SAW sebagai contoh pernah suatu hari duduk di hadapan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang sakit? Abu Bakar berkata, saya Rasulullah. Siapa hari ini yang telah memandikan jenazah? Saya Rasulullah. Siapa hari ini yang telah mengantarkan jenazah? Saya Rasulullah. Siapa hari ini yang telah memerdekakan budak? Saya Rasulullah. Lihat, Abu Bakar Siddiq, satu hari banyak pekerjaannya. Sahabat yang lain gak ada yang jawab. Kemudian kata Rasulullah SAW, menerangkan bagaimana keberkahan Allah berikan kepada waktunya Abu Bakar Siddiq. Apa kata beliau? Barang siapa yang melakukan hal tersebut dalam satu hari, maka dia akan dipanggil oleh pintu surga, oleh seluruh pintu surga nantinya pada hari kiamat. Seluruh pintu surga merindukannya, dan aku berharap engkau termasuk daripada mereka ya Abu Bakar. Allah. Lihat bagaimana ikhwan sekalian azzakumullah, ini keberkahan waktu. Ada orang yang tidak diberikan keberkahan waktu, belum kerja apa-apa sudah sore, gak ada ibadah yang dia lakukan, kecuali sangat sedikit sekali. Maka ikhwan sekalian azakumullah, mintalah kepada Allah waktu yang diberkahi. Mintalah kepada Allah umur yang diberkahi. Bagaimana cara bisa mendapatkan waktu yang diberkahi? Bagaimana cara bisa mendapatkan umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabnya dengan dua hal. Diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Dengan dua hal. Pertama, dengan hati yang selalu mengingat Allah. Yang kedua, dengan mengedepankan kecintaan Allah di atas kecintaan hawa nafsu. Dengan dua hal Allah akan berkahi hidup seorang hamba. Yang pertama, dengan hati yang selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dengan mengedepankan kecintaan Allah di atas kecintaan hawa nafsunya, di atas kecintaan dirinya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28, menceritakan orang-orang yang tidak diberkahi oleh Allah. Apa kata Allah? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa
wa kana amruhu furta, dan janganlah engkau taati orang-orang yang kami telah lalaikan hatinya daripada mengingat kami. Orang yang hatinya telah kami lalaikan daripada mengingat kami. Yang kedua, wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Akibat daripada dua dosa tersebut, wa kana amruhu furta, maka urusannya melampaui batas. Urusannya tidak diberkahi oleh Allah. Urusan seorang tidak diberkahi oleh Allah tatkala dia lalai, lengah daripada mengingat Allah, dari saat dia mengikuti hawa nafsunya. Pemahaman sebaliknya, di saat hatinya selalu mengingat Allah, di saat dia selalu tidak mengikuti hawa nafsunya, akan tapi selalu mengikuti, mengedepankan kecintaan Allah daripada kecintaan hawa nafsu, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala akan berkahi dia pada urusan-urusannya. Allah akan berkahi dia pada umurnya. Allah akan berkahi dia pada usianya. Kita heran, kita takjub dengan sebagian para ulama mengarang ratusan buku sementara usianya sangat sedikit sekali. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau salah seorang ulama yang wafat di usia tua, usia muda. Tapi beliau telah meninggalkan buku-buku dan catatan-catatan yang sangat banyak sekali, khazanah ilmiah yang sangat banyak sekali yang tertinggal di umat ini. Padahal beliau wafat di usia muda. Kapan beliau menuntut ilmunya? Kapan beliau belajarnya? Al-Imam Bukhari rahimahullah menulis kitab At-Tarikhul Kabir, sejarah besar. Kitab itu juga besar. Di saat beliau berusia belasan tahun, dalam kitab tersebut beliau menyebutkan sejarah fulan bin fulan, ada fulan namanya si A si B. Kapan beliau belajarnya? Kapan beliau bisa menulisnya? Subhanallah. Itu semua keberkahan waktu yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Ikhwas sekalian azakumullah, dengan demikian maka berakhirlah kajian kita dari kitab Bulughul Maram, dan kita beralih ke kajian Sahih Bukhari.